Sosok Pak Malik ini saya senangi. Saya itu mengidolakan seperti yang saya katakan dulu adalah agar kampus ini melahirkan ulama yang intelek yang ulama. Lalu saya terjemahkan bahwa intelek itu adalah seseorang yang lulusan perguruan tinggi, dan ulama itu adalah kelahiran dari pesantren. Maka Pak Malik ini memenuhi apa yang saya idolakan. Pak Malik adalah seseorang yang lama mengaji di Kiai Alwi Basori di Singosari, yang sangat mencintai Al-Quran, bisa menjelaskan Al-Quran begitu baiknya itu. Lalu Pak Malik sendiri juga lulusan perguruan tinggi S1, S2 Organisasi Islam. Itulah yang saya gambarkan menjadi ulama yang intelek yang ulama. Menurut saya sangat luar biasa. Lebih dari itu sangat kreatif. Hal-hal yang bagi orang lain tidak mungkin, bagi dia sangat mudah untuk dikerjakan. Bahkan dia banyak memberikan masukan untuk peningkatan kualitas UIN Maulana Malik Ibrahim. Prof. Amka dari Malang. Nama ini menjadi buah bibir di dunia pendidikan Kabupaten Malang. Beliau lahir di Singosari dari pasangan keluarga santri dan pedagang, yaitu Bapak Haji Muhammad Bahrab dan Ibu Rofiah. Pemilik nama asli Abdul Malik Karim Amrullah merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Bukan asal memberi nama Abdul Malik Karim Amrullah yang diberikan ayahnya sebagai bentuk kekaguman sang ayah kepada tokoh legendaris Buya Hamka yang sangat inspiratif. Sejak mengenyam pendidikan di bangku sekolah dasar SDI Al-Ma'arif 01 Singosari, Amka kecil sudah digembleng dengan pendidikan kewirausahaan oleh sang ayah. Di samping itu, dididik dengan ilmu-ilmu pengetahuan keagamaan di Madrasah Hidayatul Mubtadiin di bawah asuhan Kiai Haji Abdurrahman, almarhum Kiai Haji Muhammad Thohir, hingga menjadi salah satu santri Kiai Haji Basori Alwi di PIK Singosari. Berbagai pondok pesantren telah beliau cicipi untuk tabaruk dan mendapatkan berkah. Dari sinilah beliau belajar tentang perjuangan, nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran, hingga memperdalam bahasa Arab. Saya senang sekali Pak Malik tidak saja dia di bidang keilmuan, ya. Yang saya maksud adalah ilmu agama dan juga ilmu umum. Beliau sebagai orang yang memiliki di bidang manajemen pendidikan Islam, ya. Tapi juga ada kemauan untuk keluar dari kampus, ya, kegiatan-kegiatannya di luar kampus, ya. Sifat-sifat kepedulian kepada masyarakat ini sebetulnya yang diharapkan oleh para sarjana, doktor, apalagi nanti juga profesor ini. Jangan lalu setelah profesor malah menjauh dari masyarakat, tetapi justru menjadi dekat. Nah, hal-hal seperti ini yang saya sebetulnya senangi, apalagi saya lihat Pak Malik itu juga punya sifat-sifat objektif, lalu terbuka, lalu juga berani, ada keberanian, ada keterbukaan, ada objektivitas, yang itu yang selalu dipegangi, sehingga berbekalkan dari sifat-sifat yang dikembangkan itu dunianya menjadi luas, tidak tersekat-sekat oleh dinding-dinding yang tidak perlu. Tapi sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang agamawan, bisa menembus dinding-dinding yang menjadikan dirinya itu semakin bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena itu saya berharap menurut Pak Malik bagaimana mengembangkan keilmuan ini, yang ilmu manajemen pendidikan Islam itu sebetulnya kan masih tergolong baru. Lewat status Pak Malik sebagai guru besar di bidang itu, bagaimana itu bisa ditumbuh kembangkan. Bahkan itu sebetulnya itu sangat diperlukan di negeri ini. Sebetulnya kita lihat banyak lembaga pendidikan Islam, tetapi keberadaannya ya seperti itulah, tidak perlu kita ceritakan.
maka kehadiran ilmu manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam itu bisa menggerakkan potensi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia itu menjadi pendidikan yang maju. Ini sangat luar biasa juga karena bisa menggerakkan pendidikan, bahkan pendidikan yang mungkin bagi orang lain tidak punya nilai, bagi Muhammad Malik kemudian diangkat menjadi yang sangat luar biasa. Pantas kalau hari ini sejak Oktober 2023 kemarin beliau memperoleh jabatan guru besar dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Lebih dari itu juga, salah satu harapan kita alumni UIN Maulana Malik Ibrahim akan meneruskan seperti tradisi alumni yang lalu-lalu, seperti ada Profesor Malik Fajar, Hashim Jadi, dan lain-lain yang mereka mempunyai popularitas karena ide-idenya, karena keilmuannya, dan karena pengabdiannya. Prof. Amka, sebutan yang sangat akrab, adalah sosok pribadi yang baik, dosen yang humble, mudah bergaul, suka silaturahmi, dan biasa mengorangkan orang, andap asor, dan bila diberi tugas, beliau laksanakan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Sosok yang egaliter, populis, dan profesional. Beliau bekerja keras dan memiliki teamwork yang kuat dan selalu memiliki target perubahan dan kemajuan ketika beliau bekerja. Itulah sosok Profesor Amka. Sungguh bagi saya, UIN Maliki bangga memiliki sosok beliau. Semoga senantiasa menebarkan manfaat dan menjadi pemantik dalam meningkatkan peran dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk kemajuan UIN Maliki dan LP Ma'arif NU. Mengenal sosok Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Malik Karim Amroh MPD sejak menjadi dosen muda. Saat itu beliau terkenal sebagai intelektual muda, ilmuwan muda yang mempunyai potensi yang sangat besar di dalam pengembangan keilmuan maupun di dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Hal ini terbukti ketika beliau diberi tanggung jawab untuk mengelola program studi pendidikan agama Islam. Beliau bisa mengembangkan lembaga ini ke arah perkembangan yang luar biasa, melaksanakan inovasi-inovasi sehingga hasilnya bisa dirasakan bahwa akreditasi program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang mendapatkan akreditasi A karena berkat beliau. Di samping itu, pengelolaan dan pembinaan terhadap mahasiswa program studi pendidikan agama Islam mencapai prestasi baik tingkat internasional maupun tingkat nasional. Ke depan, beliau sangat diharapkan agar bisa mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang lebih luas lagi, bukan hanya di Kabupaten Malang, mungkin bisa di wilayah Jawa Timur maupun di tingkat nasional. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa potensi beliau sangat dibutuhkan untuk pengembangan UIN Malang ke depan. Beliau merupakan sosok yang sangat humble, beliau merupakan sosok yang sangat mudah bergaul dengan sesama. Beliau adalah orang yang sangat melindungi kepada siapa saja, dan beliau adalah sosok orang yang bisa diterima oleh semua kalangan. Beberapa kampus telah beliau nikmati, mulai dari STAIN Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, program doktor beliau tempuh di Universitas Negeri Malang, sampai short course sandwich program di Indiana University USA pada tahun 2008 hingga 2009.
menjadi narasumber di Yala Islamic University Thailand pada tahun 2012, pelatihan sertifikat AUN-QA Tier 1 di Thailand pada tahun 2015, pelatihan asesor AUN-QA Tier 2 di Filipina, training akreditasi internasional ASIIN di Jerman pada tahun 2019, akademik riset Belgia, Prancis, dan Belanda pada tahun 2019, tetap membuatnya sebagai tokoh yang sederhana, tekun riyadhah, dan loyal terhadap ilmu pengetahuan. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menempatkan beliau menjadi sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam pada tahun 2009 hingga 2013. Kemudian menjadi Kepala Audit LPM UIN Malang pada tahun 2015 hingga 2019. Menjadi Presidium Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Islam di wilayah Kementerian Agama pada tahun 2018. Pada tahun 2020 hingga 2021 sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Malang, hingga LPM UIN Malang disegani di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dengan tim supernya, LPM UIN Malang menjadi LPM rujukan nasional yang juga dibuktikan dengan membawa beberapa prodi menembus akreditasi internasional. Prinsip pengabdian tanpa henti yang beliau usung membuat gerakan masif di Lakpesdam hingga beliau dipercayai lagi memimpin LP Ma'arif Kabupaten Malang. Ilmu sebagai pedagang di pasar ketika masa kecil hingga remaja beliau munculkan sebagai produk besar berupa budaya entrepreneur yang berhasil membawa LP Ma'arif menjadi salah satu LP Ma'arif terbaik di Jawa Timur. Awal pengabdiannya, madrasah berstandar ISO, standar Green Metric, jurnal Ma'arif, aplikasi database Jamanu, madrasah bermutu adalah sekilas kecil dari beragam keunggulan yang menginspirasi dunia pendidikan dan beliau capai bersama LP Ma'arif Kabupaten Malang. Masih waktu kecil, Bapak Malik itu sering bantu-bantu orang tua, anaknya pendiam, juga nerimo, kalau orang Jawa bilangnya nerimo. Pokoknya nurut sama bapak dan ibu. Kalau siang habis duhur dia biasanya ke pasar untuk bantu bapak jualan. Juga kalau ke musola, dia pulangnya subuh, habis sholat subuh, dia sering tidurnya di musola. Dia nerima, nggak pernah aneh-aneh anaknya memang. Sama saudara juga baik, sering bantu saudaranya. Dia itu mana ya? Sering untuk ngaji, untuk apa, dia memang paling nomor satu di keluarga saya. Pokoknya semuanya itu pokoknya baik, anaknya baik. Di balik kesuksesan beliau, tentulah ada sosok wanita yang kuat dan selalu menjadi penyemangatnya. Prof. Amka menikah dengan seorang gadis yang menjadi belahan jiwanya bernama Hurin Rahmawati. Dari pernikahan mereka, dua putri cantik Fathiah Mutiatul Haq dan Zainab binti Abdul Malik menjadi bukti kokohnya cinta mereka dalam mengarungi bahtera kehidupan. Sosok kekuatan lain dari Prof. Amka adalah kedua orang tuanya. Prof. Amka sangat mencintai ayah dan ibunya. Prof. Amka sangat telaten merawat mereka dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Kini, dengan gelora semangat inovasi yang terus beliau kobarkan, Prof. Amka berhasil menggerakkan pertumbuhan mutu para guru dengan membawa rencana masa depan dan peradaban yang besar terhadap dunia pendidikan.